Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Enrico. Untuk kali ini saya akan membahas tentang gimana sih kita memulai bisnis dengan modal hanya 1 jutaan saja. Kalau kita bicara mengenai bisnis dengan modal 1 juta, kalian jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki impian yang besar atau tidak boleh ingin punya tujuan untuk hasil yang besar. Tetapi kali ini video ini menuntun kita gimana kita memulai bisnis yang besar dengan hasil yang besar, tapi diawali dengan modal 1 jutaan saja. Jadi kita akan belajar step by stepnya, mulai dari planning yang paling simple, modal yang paling kecil, tetapi kita punya tujuan yang besar untuk kedepannya. Di sini kita akan belajar step-stepnya, kita akan belajar 5 step ya teman-teman ya, dan kita akan bahas satu persatu mulai dari step yang pertama. Ya, untuk step yang pertama yaitu kita harus punya ide. Mau bisnis apa sih yang kira-kira kita bisa mulai dengan modal 1 juta? Otomatis bisnis ini tidak perlu kita harus punya kantor yang besar, tidak harus punya stok barang yang banyak, karena mengingat bahwa modal awal kita hanya 1 juta. Tetapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari atau in the future, bisnis kita ini nanti bisa punya kantor sendiri ataupun stok barang yang banyak. Dan satu lagi ya teman-teman ya, dalam bisnis menentukan ide bisnis kita harus tahu bahwa ide yang kita pilih itu cocok dengan kita atau kita memang hobi dengan bidang tersebut. Untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana jika kita memulai bisnis kuliner dengan modal 1 jutaan saja. Seperti yang sudah pernah saya bahas di video-video saya yang lalu, meskipun kita sudah menentukan bisnis kuliner, tapi kita harus punya spesifikasi karena kuliner itu sangatlah luas. Di video kali ini saya ambil contoh bisnis kuliner ayam crispy atau rice bowl chicken. Ya, setelah kita sudah menentukan ide bisnis, dalam hal ini di video kali ini kita akan bahas tentang rice bowl chicken. Selanjutnya kita akan masuk di step yang kedua, yaitu kita harus survei pasar. Survei pasar yang kita lakukan di step kedua ini ada 2 macam ya teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk menentukan HPP produk kita, yaitu dengan kita survei harga bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat produk kita tersebut. Dan yang kedua adalah survei harga pasar yang beredar, di mana kompetitor kita juga menjual produk yang serupa. Jadi setelah kita melakukan survei kedua bidang ini, kita sudah bisa menentukan harga pokok penjualan produk kita ini berapa, dan kita mau menjual produk di pasaran dengan harga berapa. Sehingga kita sudah bisa menentukan kira-kira kita ini bisa untung nggak ya dengan menjual produk tersebut. Kalau kita sudah mengetahui bahwa kita bisa mendapatkan keuntungan dengan produk yang sudah kita survei tadi, dalam hal ini kita ambil contoh rice bowl chicken, kita masuk ke step yang ketiga ya teman-teman ya, yaitu produksi. Perlu diingat, dengan modal yang minim, yaitu 1 jutaan saja, kita tidak mungkin memproduksi langsung secara besar-besaran, tapi kita mulai dulu dengan produksi kecil-kecilan dulu sambil kita mulai untuk menjualnya. Di dalam step ketiga ini yaitu produksi, kita perlukan modal untuk beberapa item ya teman-teman ya. Yang pertama adalah item bahan baku, yang kedua adalah item untuk proses produksi, dan yang ketiga adalah item untuk packaging. Contoh, misalnya kita mau produksi rice bowl chicken, otomatis kita harus punya stok bahan baku ayamnya.
Terus kita harus punya beras mentahnya, minyak goreng, itu adalah item-item yang untuk produksi, dan adalah poolnya. Jadi kita juga harus mempunyai stok untuk produk-produk tersebut. Untuk memiliki stok dari produk-produk yang sudah saya sebutkan tadi, otomatis kita juga memerlukan modal untuk stok tersebut. Jadi kita harus sebijak-bijaknya. Kita tidak boleh stok terlalu banyak karena mengingat bahwa kita memulai dengan modal 1 jutaan saja, teman-teman. Ya, untuk selanjutnya adalah step keempat, yaitu kita masuk ke area marketing atau penjualan. Jadi setelah kita berhasil memproduksi produk kita, otomatis kita harus mulai menjual supaya kita bisa mendapatkan income. Untuk menjual, saya sudah pernah bahas di video saya yang sebelumnya, bahwa menjual itu kita ada 2 macam. Yang pertama secara aktif, yaitu dengan menawarkan ke teman-teman kita, ke kenalan-kenalan kita, bahwa sekarang kita ini menjual produk rice bowl chicken, dan dengan harapan mereka mau membeli produk kita tersebut. Dan yang kedua adalah kita lakukan secara pasif, dengan cara kita membuat konten-konten, mungkin berupa konten desain, konten gambar, konten video yang kita post di sosial media, dengan harapan orang-orang yang menonton konten-konten kita tersebut bisa membeli produk kita. Kedua cara tersebut harus kita lakukan bersama-sama, teman-teman, supaya nanti banyak respon dari kedua cara tersebut, sehingga kita bisa menjual produk kita semakin hari semakin banyak dan semakin banyak. Setelah produk kita mulai ada penjualan, otomatis kita akan berharap bahwa penjualan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan semakin meningkat, ya teman-teman. Dengan adanya peningkatan penjualan, makanya kita langsung masuk ke tahap kelima, yaitu operasional. Karena semakin banyak penjualan, otomatis semakin banyak operasional yang harus kita lakukan. Antara lain produksinya semakin banyak, pengiriman barang, pencatatan order, pencatatan keuangan, dan sebagainya. Di step kelima ini, yaitu operasional, kita juga harus bijak-bijak. Jangan sampai kita menghabiskan waktu hanya untuk mengurusin hal-hal yang bersifat operasional, karena hal-hal yang bersifat operasional tersebut bisa kita alihkan atau delegasikan ke karyawan kita. Ya, itu teman-teman 5 step simple untuk memulai bisnis, di mana kita bisa memulai hanya dengan modal 1 jutaan saja. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Mungkin di next video saya akan membahas di bidang lainnya, tapi juga sama dengan modal 1 jutaan saja. Selamat mencoba, teman-teman. Semoga kalian bisa berhasil, sukses, dan jangan lupa share video ini jika kalian merasa bermanfaat. Dan jika mau tanya-tanya, kalian bisa komen-komen di kolom komentar. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.